Pendidikan Agama Kristen kelas 4 semester yang kedua dengan judul Allah Penolong yang Setia. Dasar dari pelajaran kita pada hari ini di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tetapi sebelum kita belajar, kita mohon penyertaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang ada di dalam surga, kami akan belajar, kiranya Tuhan berkati kami untuk kami bisa menerima pelajaran ini dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita belajar, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang Mr. Timo katakan tadi di dalam 2 Raja-Raja tentang nama Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan?" Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Papar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpanggillah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu,
Bukankah Bapak akan melakukannya? Apabila sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabdnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Dari bacaan Alkitab tadi kita bisa belajar bersama-sama bahwa ada seorang yang bernama Panglima dari Raja Aram yang namanya adalah Naaman, menderita sakit kusta. Ia seorang panglima yang sangat terpandang karena keberhasilannya dalam memimpin tentara. Dia selalu mengalami kemenangan dalam setiap peperangan yang dilakukan. Inilah keterbatasan manusia, walaupun dia adalah seorang panglima perang yang berhasil, namun dia terkena penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang sulit disembuhkan atau susah disembuhkan. Penyakit kusta itu sangat ditakuti pada zaman Perjanjian Lama dan sampai pada zamannya Tuhan Yesus, karena belum ada obatnya dan susah disembuhkan, bahkan menyebabkan dari kematian. Oleh karena itu, orang Israel menganggap sebagai penyakit kutukan. Dan jika orang berjalan terkena penyakit kusta ini harus berteriak, "Najis, najis." Naaman ditolong oleh pelayannya yang berasal dari Israel, yang memberitakan bahwa di Israel, yaitu di kota Samaria, ada seorang nabi yang bisa menolong untuk kesembuhannya. Setelah memberitahu Raja Aram, ia pergi menemui Nabi Elisa. Naaman membawa persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Sesampainya di rumah Nabi Elisa, dia ditemui oleh pembantu Nabi Elisa yang bernama Gehazi dan menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Mendengar hal ini besar karena tidak ditemui sendiri, dan setelah dibujuk oleh pegawainya, maka Naaman mau melakukannya untuk mandi di Yordan sebanyak 7. Naaman melakukan mandi di sungai Yordan sebanyak
7 kali sehingga Naaman berhasil disembuhkan. Dari cerita Naaman ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita tidak akan bisa mengatasi masalah karena manusia adalah manusia yang lemah dan terbatas. Hanya Allah sebagai penolong yang setia selalu bisa memberi jalan keluar dan pertolongan jika masalah menimpa kita. Mari bersyukur punya Allah sebagai penolong yang setia. Allah yang selalu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Jika kita mengalami musibah atau penderitaan datanglah kepada Tuhan dan menaikkan doa sambil kita berusaha. Demikianlah pelajaran kita kita telah mengakhiri pelajaran hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini, memberkati kami untuk kami mengandalkan sepenuhnya hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Anak-anak, ada soal, mohon nanti dikerjakan di satu lembar kertas. Yang pertama, tuliskan doa ketika kamu sedang keadaan sakit. Nomor kedua yaitu apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang sakit. Ketiga, apa yang dilakukan Panglima Naaman supaya sembuh dari penyakitnya. Demikianlah pelajaran kali ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa terus cuci tangan.